teman-teman penjelajah, kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk di dalam penjelajahan kita malam hari ini. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur. Terima kasih kesempatan seperti ini Tuhan masih berikan bagi kami bersama-sama duduk diam, bersama-sama berkonsentrasi, bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami penjelajah malam hari ini. Berkatilah juga hamba sebagai pemandu yang akan menolong dan memandu teman-teman penjelajah untuk menikmati kekayaan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan, Tuhan yang memimpin dan menolong semua peralatan yang kami gunakan. Biarlah berfungsi dengan baik bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan penjelajahan kami malam hari ini. Amin. Shalom. Halo teman-teman penjelajah. Perkenalkan, saya pemandu Anda malam hari ini. Saya Alex Nanlohi dan sama-sama kita akan menjelajah kitab 1 dan 2 Timotius. Sebagai pemandu, saya hanya akan memandu saudara melihat beberapa hal dalam keterbatasan waktu yang kita miliki. Tetapi teman-teman penjelajah kiranya nanti bisa mendalami lagi kitab 2 Timotius, 1 Timotius sebagai bagian yang indah yang Tuhan berikan sebagai firman-Nya bagi gereja Tuhan. Karena itu waktu yang terbatas tidak membuat kita kehilangan seluruh maknanya, tetapi kiranya menjadi pengantar bagi kita untuk menjelajahi kitab yang indah ini 1 dan 2 Timotius. Kitab ini sangat berkesan secara pribadi bagi saya. Karena sebagai seorang yang pertama kali belajar kitab ini, saya waktu itu juga masih muda. Ya, lebih muda dari sekarang ya. Dan waktu itu, saya belajar untuk melihat betapa indahnya kekayaan firman Tuhan. Kekayaan Injil yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan itulah yang terlihat jelas dari seorang rasul tua bernama Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Paulus dan Timotius punya relasi yang sangat dekat. Paulus mengajak Timotius ikut dalam tim pelayanannya sejak perjalanan misi Paulus yang kedua. Kemungkinan besar Timotius bertobat di dalam perjalanan misi Paulus yang pertama. Lalu kemudian dalam perjalanan misi Paulus yang kedua, Timotius diajak serta ikut bersama-sama melayani ke berbagai kota di mana Paulus singgahi. Dan kemudian kita melihat pada akhirnya Timotius menjadi salah seorang yang dipercayakan untuk meneruskan berita Injil ini. Nah, saya akan coba share apa yang saya siapkan. Slide-nya cukup banyak. Tapi yuk kita sama-sama lihat ya, supaya kita bisa belajar kitab yang indah ini. Nah, karena itu, teman-teman penjelajah, kita sama-sama akan melihat sebentar. Apa sih yang menjadi latar belakang surat 1 dan 2 Timotius? Nah, yang menarik, surat 1 dan 2 Timotius adalah dua surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kedua surat ini berisi wejangan dari sang rasul yang telah lanjut usia. Diperkirakan Paulus mungkin sekitar 60-an. Kepada anak rohaninya Timotius. Seorang yang muda yang menggembalakan jemaat di Efesus. Walaupun nampaknya usia Timotius nampaknya sudah di atas 30 tahun. Tetapi pada waktu itu umur 30 tahun dianggap terlalu muda untuk memimpin gereja. Sehingga Paulus menuliskan surat ini. Kita masih ingat ayat yang dikenal dari surat 1 Timotius.
Pasal 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Timotius waktu itu sedang menggembalakan jemaat di Efesus. Ini surat yang disebut sebagai pastoral letters yang bicara kepada seorang bernama Timotius. Surat Paulus yang lain namanya nama kota ya. Surat kepada jemaat di Roma. Surat kepada jemaat Tesalonika. Nah, khusus ini adalah surat kepada seorang bernama Timotius. Ada juga nanti surat kepada Titus. Ada surat kepada Filemon. Jadi ini surat yang personal. Tapi bukan hanya personal, saudara. Ini juga menjadi surat yang dibacakan di gereja pada masa itu karena mempunyai relevansi yang luas bagi setiap orang Kristen maupun gereja. Nah, kita lihat sedikit latar belakangnya. Apa sih yang terjadi pada waktu itu? Maka sekitar tahun 64 Masehi, ada ancaman besar yang melanda kekristenan di provinsi Asia. Asia bukan hanya nama benua, tapi nama provinsi yang meliputi sebagian besar bagian barat Asia kecil, sekarang itu Turki, dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Yuk kita lihat sebentar petanya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Coba lihat, ada Efesus di tengah, itu ada di provinsi Asia. Nah, Timotius lagi ada di Efesus menggembalakan jemaat Efesus. Ini bukan jemaat biasa. Ini jemaat metropolitan di zamannya. Mengapa? Karena kota Efesus itu terletak di pinggir laut. Nah, sebagaimana kita tahu, kota pelabuhan, wah, percampuran budaya, perdagangan banyak terjadi di situ. Paulus pernah tinggal lama di Efesus. Dan kemudian Timotius melanjutkan pelayanan Paulus. Waktu Paulus menulis surat 2 Timotius dan 1 Timotius, Paulus sedang berada kemungkinan waktu itu ada di Roma. Kita lihat yang paling kiri itu ya. Nah, apa yang terjadi dalam situasi politik waktu itu? Pada waktu itu ada dua ancaman yang terjadi. Dari luar, ada ancaman berupa penganiayaan. Dari pihak yang membenci Tuhan, membenci pengikut Tuhan, dan lucunya, mereka membenci pengikut Tuhan justru karena perilaku hidup yang saleh yang dijalani oleh murid-murid Tuhan waktu itu. Tapi nampaknya itu bukan hanya satu-satunya ancaman, karena juga dari dalam jemaat ada ancaman berupa ajaran-ajaran sesat yang merusak iman orang percaya. Nah, ini latar belakang konteks di mana Paulusnya di penjara, Timotiusnya sedang melayani jemaat metropolitan di Efesus pada masa itu. Nah, pada tahun 64 itu menjelang akhir masa pemerintahan Nero, sang kaisar, Rasul Paulus ditangkap, harus menjadi penghuni penjara di kota Roma. Wah, nggak usah takut teman-teman penjelajah. Rasanya gimana tuh? Aduh, Kak Alex taunya dari mana? Wah, tinggal baca deh buku teman jelajah 1 dan 2 Timotius ya. Berharap semua sebagian besar sudah menerimanya. Yang belum jangan takut, nanti tetap akan dikirimkan. Nah, perhatikan di dalam buku teman jelajah selalu ada bagian awal yang memberikan kepada kita latar belakang, tinjauan umumnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, karena itu bagi saya ini buku yang sangat menolong untuk belajar firman lebih dalam. Bahkan diberikan juga apa outline-nya, apa sih garis besar kitab ini, kerangkanya seperti apa. Nah, dan buku teman jelajah 1 dan 2 Timotius, kita akan bersama-sama belajar selama 50 hari tentang kitab yang indah ini. Nah, karena itu saya berharap teman-teman penjelajah boleh mendapatkan bukunya, memakainya dalam penjelajahan pribadi maupun bersama kelompok teman-teman untuk menjadikan
indahnya firman Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kita yang bukan hanya kita ketahui, tetapi juga kita lakukan dalam hidup kita. Dalam buku ini saya juga jadi belajar gitu ya. Coba kita lihat, ada 2 kitab ini. Kitab yang satu, 1 Timotius, itu 6 pasal. Lalu kitab yang kedua, 2 Timotius, 4 pasal. Jadi sebenarnya kalau saya harus menjelaskan 10 pasal malam hari ini. Tapi tenang saja ya, nanti kita akan coba mengambil beberapa intisari dari kitab-kitab yang ada di dalam tulisan di dalam kitab ini. Nah, sehingga teman-teman nanti bisa mempelajari. Kalau ditanya, apa sih inti pesan surat 1 Timotius? Dari buku teman jelajah 1-2 Timotius, saya melihat ya, di dalamnya buku atau surat 1 Timotius, isinya apa? Pentingnya berpegang teguh pada kebenaran dari Injil Yesus Kristus. Penting sekali. Sebagai satu-satunya hal yang sanggup mengubah hidup manusia, keyakinan membuahkan perilaku. Sangat penting seseorang memiliki keyakinan yang benar agar dapat menjalani hidup yang baru dalam Kristus. Karena itu, Bapak Robert Salomon yang menulis buku ini, dia memberikan ayat kunci yang dia lihat dari kitab 1 Timotius. Prinsip yang penting tersebut terangkum dengan baik lewat perintah Paulus. 1 Timotius 4 ayat 16. Nah, kita bisa lihat, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Itu kalau kitab 1 Timotius. Lalu bagaimana dengan kitab 2 Timotius? Intinya apa sih? Nah, kalau pakai buku teman jelajah dikasih tahu juga gitu ya. Gambaran besarnya. Pesan inti dari surat 2 Timotius. Saat Paulus berada di ambang hukuman mati, ia mendorong Timotius untuk rela menderita demi Injil. Ayat yang bisa kita highlight, 2 Timotius 4 ayat 7. Saya akan bahas di akhir nanti ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini menjadi kesaksian dan teladan yang agung bagi setiap orang Kristen. Mari kita membayangkan Rasul Paulus sudah tua di dalam penjara. Dalam beberapa literatur dikatakan penjara di Roma kali ini. Dia dipenjara di bawah tanah dengan ada sedikit lubang udara di atas. Berbeda dengan pemenjaraannya di Roma yang ditulis di akhir kitab Kisah Rasul, di mana Paulus dengan leluasa dia bisa menerima orang di rumah. Oh, ternyata waktu itu dia tawanan rumah. Tetapi pemenjaraannya di Roma kali ini, dia ada di dalam penjara yang gelap, yang dingin, akan segera musim dingin pada waktu itu, dan Paulus harus menderita karena Injil yang dia beritakan. Lalu Timotius, seorang pemimpin muda, yang mungkin dalam kemudaannya juga takut juga ya, melayani gereja yang cukup besar yang ada di Efesus. Maka mari kita coba hayati. Pesan apa yang Paulus kirimkan dari penjara yang gelap dan dingin, tempat dia menanti akhir hidupnya. Apa yang Paulus ingin sampaikan kepada Timotius, anak rohaninya yang sedang melayani jemaat Tuhan di Efesus? Maka saya mencoba mengambil highlight dari 2 kitab ini. Seperti tema kita malam hari ini. Kawal terus kebenaran Injil. Inilah seruan yang disampaikan Paulus dari dalam penjara. Seolah-olah Paulus berkata, Timotius, aku akan segera mati, tetapi engkau harus mengawal terus kebenaran Injil. Inilah yang menjadi pemahaman yang dalam yang Paulus mau Timotius ingat, Timotius jalani, dan ini yang juga saya mau bagikan malam hari ini. Karena itu ada 3 hal yang akan kita perhatikan. Di dalam kitab ini,
secara umum kita melihat pentingnya berita Injil. Karena itu harus terus dikawal. Lalu yang kedua, kita akan melihat pentingnya pengawal Injil. Siapa yang harusnya menjadi pengawal Injil? Ya, tentunya waktu itu Paulus juga seorang yang sudah mengawal Injil, lalu dia mau meneruskan ke anak rohaninya Timotius. Nanti kita lihat lagi. Dan pentingnya mengawal Injil. Apa sih yang harus dilakukan untuk mengawal Injil itu? Mari teman-teman penjelajah kita lihat satu-satu ya. Kita mulai dulu dengan pentingnya berita Injil. Realitanya apa? Ada tantangan karena pada saat ada Injil yang benar, ada juga Injil yang palsu. Memang ya, kalau ada barang asli, ada aja KW-nya ya. Dan waktu itu ada yang mencoba mengajarkan Injil yang palsu. Mari kita lihat sebentar. Di akhir hidupnya, apa sih yang terpenting dalam hidup Paulus? Coba bayangkan teman-teman penjelajah, kalau teman-teman sudah ada di akhir hidup nih. Nah, lalu waktu sudah ada di akhir hidup, disuruh nulis nih, kasih kesempatan. Tulislah surat kepada orang yang akan melanjutkan kehidupanmu, melanjutkan visimu. Apa kira-kira yang akan kita tuliskan? Mungkinkah kita menulis, Timotius, jangan lupa ya, nisan saya taruh ayat ini ya. Timotius, jangan lupa ya, nisannya nanti pakai tegel biar manis ya, ada vas bunganya begitu ya. Tetapi yang mewarnai surat Paulus adalah Injil. 1 Timotius 1 ayat 15 kita bisa lihat contohnya ya. Misalnya dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini bukan fakta yang Timotius nggak tahu, teman-teman. Ini fakta yang Timotius juga udah tahu. Tetapi perhatikan betapa fokus Paulus kepada Injil itu. Karena itu pentingnya berita Injil. Saya mengutip Pendeta John Stott yang mengatakan, the gospel is precisely this. Apa itu Injil? Ya ini, good news of salvation. Or good news of our Savior Christ Jesus. Dan apa berita sukacitanya? Bahwa kita diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Yang ini adalah kehendak Allah, anugerah Allah, dan panggilan Allah. Dan ini bukan karena perbuatan baik kita. Perhatikan yang Paulus fokuskan berita Injil adalah apa yang Allah lakukan bagi kita di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Jadi jangan dibalik. Dunia bicara keselamatan. Tetapi keselamatan adalah apa yang saya harus lakukan supaya selamat. Kekristenan bicara keselamatan sebagai berita Injil. Karena apa yang Allah lakukan bagi kita. Ini sangat berbeda. Dan itulah yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Perhatikan beberapa istilah yang Paulus gunakan sepanjang kitab 1 dan 2 Timotius untuk menggambarkan tentang Injil itu. Di dalam 2 Timotius 1 misalnya, Paulus berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Sekarang ini, orang kalau jualan produk, wah ini kalau minum ini, pakai ini, hidup lebih panjang. Kita bicara semua produk untuk memperpanjang hidup. Tetapi yang Paulus sedang beritakan adalah janji tentang hidup. Injil adalah janji tentang hidup, karena itu penting sekali. Seolah-olah Paulus berkata, Timotius, ini janji tentang hidup yang akan dialami oleh orang-orang yang kalau mereka tidak kenal Yesus, mereka binasa. Perhatikan bagian yang lain. Paulus katakan 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tak dapat binasa. Ini gambaran-gambaran berita Injil, kehadiran Yesus yang membawa kemenangan. Perhatikan di dalam 2 Timotius 1 ayat 8.
Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Karena isinya Injil itu ya tentang Tuhan. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nanti kita bisa lihat lagi istilah yang muncul. Contoh ajaran yang sehat. Harta yang indah. Jadi kalau teman-teman penjelajah mendaftarkan hanya di kitab 2 Timotius. Bisa lihat ya. Inilah daftar tentang berita Injil itu. Betapa pentingnya. We have seen that the gospel is good news of salvation. Injil adalah berita sukacita tentang keselamatan yang dijanjikan sejak kekekalan, yang dijaminkan oleh Yesus, yang diberikan di dalam waktu, yang disampaikan kepada kita untuk diterima dalam iman. Apa yang penting bagi hidup sang rasul tua di penjara yang gelap di akhir hidupnya? Dia tidak berpikir apa yang dia butuhkan saja, tapi dia berpikir bagaimana aku akan segera mati, Timotius, tapi Injil harus diteruskan. Adakah hal yang terpenting dalam hidup saudara? Apa itu? Adakah hal yang terpenting dalam gereja saudara saat ini? Pertanyaannya, sudahkah Injil menjadi hal yang terutama? Harusnya inilah yang menjadi fokus hidup orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman penjelajah, Injil yang asli, ada KW-nya. Ini ancaman yang tadi kita udah lihat ya. Ancaman dari dalam. Ancaman pengajaran palsu, dan ini Paulus sudah ingatkan di Kisah Rasul pasal 20. Waktu Paulus perpisahan dengan penatua Efesus, dia ingatkan mereka, dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Dari mana ini? Dari dalam. Ajaran palsunya apa? Kita nggak bisa baca semuanya ya. Catat saja. Nanti bandingkan di buku teman jelajah. Beberapa catatan tentang ajaran sesat ternyata sudah mulai bahkan sejak 1 Timotius 1. Coba perhatikan ya. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 6. Wow, udah dikasih tahu tuh. Ajaran sesatnya, lihat ya. Kita baca sebentar ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Nah, ini Timotius disuruh tinggal di Efesus. Dan menasihatkan orang-orang tertentu, berarti dari dalam jemaat, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nah, teman-teman penjelajah nanti perhatikan ya. Ini ciri-ciri pengajaran sesat yang sudah ditulis, diingatkan. Mereka dengan silsilah yang macam-macam begitu ya. Di 1 Timotius 1. Lalu nanti muncul lagi di 1 Timotius 4. Ya, 1 Timotius 4 juga muncul lagi di dalam Alkitab kita. Bahkan perikopnya dituliskan menghadapi pengajar sesat. Nanti di 1 Timotius 6 muncul lagi. Ayat 3 sampai ayat yang kelima. Jadi ada ancaman dari dalam. Dari luar ada ancaman, dari dalam juga ada ancaman. Dan ternyata waktu Paulus melanjutkan di kitab 2 Timotius, belum selesai juga tuh tentang ajaran sesat. Maka Paulus menambahkan lagi, nanti perhatikan, ciri ajaran sesat. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. 2 Timotius 2 ayat 17. Mengajarkan, nah ini cirinya salah satunya. Kebangkitan kita telah berlangsung. 2 Timotius 2 ayat 18. Mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Mau tahu lebih lanjut? Yuk baca nanti ya. Ini dijelaskan loh di dalam buku Teman Jelajah. Apa sih? Kenapa sih Paulus ngomong seperti ini? Apa sih masalahnya?
Apa sih ajaran sesatnya? Nah, saya kasih bocoran sedikit ya. Ciri ajaran sesat yang ada dalam jemaat Efesus waktu itu, ini dalam penyelidikan sejarah dikenal sebagai cikal bakal ajaran Gnostik. Ajaran Gnostiknya sendiri baru berkembang di abad kedua. Ingat ya, surat 1-2 Timotius sudah ditulis di abad pertama. Jadi ternyata cikal bakalnya itu sudah ada di jemaat yang akhirnya menemui bentuk sempurnanya pada abad kedua. Ini dipengaruhi pemahaman dualisme dalam filsafat Yunani, bahwa tubuh materi itu jahat dan roh itu baik. Makanya waktu dikatakan kebangkitan tubuh sudah terjadi. Oh, berarti yang ajarannya tadi ya, coba kita lihat yang tadi dikatakan bahwa kebangkitan telah terjadi, kebangkitan telah berlangsung, sehingga mereka berkata, ya sudah, kalau kita sudah sempurna, kebangkitan telah berlangsung, akhirnya kita boleh hidup seenaknya dong, karena kita sudah sempurna keselamatannya dengan kebangkitan sudah terjadi. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang Paulus ingatkan. Bukan seperti itu ajaran yang benar. Teman-teman penjelajah, sepanjang zaman gereja menghadapi tantangan ini, ya. Di zamannya Paulus dan Timotius ada yang namanya Gnostik. Di zaman kita, wah ada lagi berbagai ajaran-ajaran yang kita perlu sebagai gereja Tuhan, perlu benar-benar waspada. Dalami kebenaran firman. Pegang berita Injil itu baik-baik. Supaya ini menjadi sebuah batu ujian ketika kita menemui banyak pengajaran. Gimana sih pembagiannya? Seperti apa? Nah, saya kasih sedikit gambaran ya. Hati-hati dengan istilah juga. Kadang-kadang karena kita mungkin terlalu semangat. Wih, yang sana sesat. Wih, yang sana sesat. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam sejarah gereja, ada dua macam gereja. Pertama tentunya gereja yang ajarannya benar, tapi kemudian juga ada yang sesat atau yang bidat. Batu ujiannya apa? Sebenarnya yang sesat atau bidat itu, mereka tidak menerima pengakuan iman rasuli. Sederhananya seperti itu. Kenapa? Inti pengakuan iman rasuli adalah pengakuan akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Sehingga ada yang mengatakan, oh Yesus itu bukan Allah. Sementara ajaran Alkitab, Yesus adalah anak Allah, dia Allah sendiri. Sehingga kita sejak abad kedua, bapak-bapak gereja sudah juga menjelaskan bahwa ini sesat, ini bidat. Memang muncul lagi akhir-akhir ini ya. Ada yang bikin ajaran ini dan itu. Nah, kitab 2 Timotius seperti memberikan peringatan. Karena pernah terjadi di masa Paulus juga. Lalu bagaimana kalau kita beda-beda pengajaran? Nah, saya sih mengkategorikannya di bagian benar. Benar itu berarti kita menerima pengakuan iman rasuli Allah Tritunggal. Tetapi kemudian ada dua macam gereja lagi. Ada yang sehat dan ada yang kurang sehat. Nah, ini yang harus kita waspadai juga. Dalam arti begini. Gereja yang benar, yang mengakui pengakuan iman rasuli, percaya pada Allah Bapa, pada Yesus, dan pada Roh Kudus. Tapi dalam realita, dalam sejarah, ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Apa batu ujiannya? Perhatikannya begini saja. Gereja-gereja yang kurang sehat biasanya memberikan penekanan berlebihan pada doktrin tertentu. Memberikan penekanan berlebihan pada doktrin tertentu. Sehingga ini sehat sih, terima semua pengakuan iman, berarti terima Yesus Tuhan, terima Roh Kudus adalah Allah. Tapi ternyata mungkin memberikan penekanan berlebihan pada aspek tertentu. Nah, sehingga nanti kita harus melihat ya, supaya kita bisa membedakan. Jadi jangan kemudian mengatakan itu gereja sesat, padahal maksud kita kurang sehat. Begitu kali ya. Nah, karena kalau yang sesat itu seperti apa? Kalau sesat itu di dalam gereja sudah dikatakan bidat, bahkan sejak abad-abad awal,
abad kedua, abad ketiga. Nah, yang bidat itu ini, saudara ya. Kalau kita tahu bidat-bidat yang masih hidup masa kini, saksi Yehova itu bukan gereja kurang sehat, itu sudah sesat. Karena dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saksi Yehova tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Mormon juga begitu. Nah, di Indonesia sebagian besar ini ada. Jadi kita harus hati-hati ya. Ini adalah yang bidat. Yehova, Mormon, Christian Science, Children of God, bahkan mungkin masih ada lagi ajaran-ajaran yang lain. Nah, saya tidak mau masuk ke situ lebih dalam, tapi nanti teman-teman penjelajah bisa melihat bahwa namanya pengajaran sesat bukan baru zaman kita. Dari zaman Paulus juga sudah ada. Dan Paulus mengingatkan. Paulus memberikan nasihat. Apa sih cirinya ajaran sesat? Nah, ciri ajaran sesat dari zaman ke zaman, cirinya begini nih. Dia punya Injil yang lain. Atau dia punya Injil yang plus. Atau dia punya Injil yang minus. Jadi, kita tahu nih, keselamatan hanya dalam Kristus. Ditambahin. Dalam Kristus plus harus lakukan ini. Dalam Kristus minus. Oh, kayaknya kurang pas penerbusan Yesus. Makanya kalau kita belajar yang asli, kita belajar Injil sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Kita ditolong ketika menghadapi tantangan, nah alarm kita akan bunyi. Wah, hati-hati nih. Beberapa ajaran bilang, wah kami sekarang punya rasul baru. Jadi Yesus, bukan hanya Yesus yang menyelamatkan, tapi harus percaya juga sama rasul kami. Wah, sudah hati-hati. Jadi ada Injilnya, plus lagi yang lain. Atau ada yang bilang, oh bukan Yesus keselamatannya, tapi ada juru selamat yang lain. Itunya namanya Injilnya lain. Atau ada yang dikurangin. Ya, oh ini bukan Yesus bukan Allah. Oh Roh Kudus bukan Allah, dia cuma kuasa. Nah jadi teman-teman penjelajah, hati-hati ya. Kita kenal apa yang sebenarnya menjadi bagian yang perlu kita waspadai. Ingat, waktu kita bicara tentang Injil yang benar, ternyata ada juga Injil-Injil palsu yang ada di sekitar kita. Karena itu Paulus ingatkan, penting sekali. Kawal terus kebenaran Injil. Pentingnya berita Injil yang benar itu disampaikan. Karena itu yang kedua, Paulus sekarang bicara tentang hai pengawal Injil. Kalau beritanya penting banget, maka pengawal Injil harus benar-benar melakukan bagiannya. Siapakah pengawal Injil? Ada tantangan juga, karena guru palsu juga ada. Itulah para pengajar palsu. Dan nanti kita lihat, pemberita Injil adalah Paulus, Timotius. Nanti di 1 Timotius dikasih tahu juga, pilihlah penatua, pilihlah diaken. Itu dalam rangka apa? Itu bukan dalam rangka gagah-gagahan ya. Beberapa kepenatuaan sekarang atau kemajelisan, pilih dia, kenapa? Duitnya banyak. Nanti kalau bikin acara gereja, pokoknya duit dia yang nutupin. Tapi pada masa itu, mengapa perlu orang-orang yang dipilih dengan selektif, dipilih dengan baik untuk menjadi pengawal Injil? Kita lihat sama-sama ya. Nah, menariknya, ajaran itu mempengaruhi kehidupan. Harusnya begitu kan? Karena itu ajaran yang benar, ya harusnya hidupnya benar. Demikian juga ajaran yang sesat, maka yang jadi perilakunya jadi aneh, jadi sesat juga. Maka perlu sekali menghadapi pengajaran yang sesat dan pengajar yang sesat. Paulus ingatkan apa? Jangan lupa, ajarin yang benar dan perilaku hidupnya juga benar. Nah, ini yang diulang beberapa kali di dalam kitab 1 dan 2 Timotius. Miliki ajaran yang benar. Miliki hidup yang benar. Saya cuplik ya. Ini salah satu nanti kalau pelajari 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26. Maaf, saya cuma kutip 2 ayat di sini ya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Agar jangan
mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Timotius yang namanya guru-guru sesat, nah mereka suka bersilat kata. Tapi engkau Timotius, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya ingat ini jadi satu ayat ulang tahun yang pernah dikasih oleh ibu rohani saya. 2 Timotius 2 ayat 15. Kadang-kadang kalau nyari ayat ulang tahun bingung ya. Nah, ini salah satu nih. Doa kita seperti Paulus bagi Timotius anak rohaninya. Now is your turn. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi pengawal Injil? Paulus ingatkan, menghadapi pengajaran sesat, menghadapi ajarannya yang sesat, pengajarnya yang sesat, maka lakukan hidup sebagai seorang yang benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau. Pelajari Injil yang benar, hidupilah dalam ketekunan dan kesungguhan. Semua kita adalah pengawal Injil. Ketika kita mengalami Injil itu, mengubah hidup kita, kita pun kemudian menghidupi Injil itu. Injil bukan hanya objek yang harus kita teruskan dari generasi ke generasi. Tapi perhatikan, Injil adalah subjek yang seharusnya menjaga hidup kita. Jadi inilah yang kita perlu ingat sama-sama sebagai pengawal-pengawal Injil. Nah, saya tertegun dengan teladan Paulus atau sharing Paulus. Karena ini kan Paulus lagi sharing sama anak rohaninya Timotius ya. Jadi kalau teman-teman penjelajah perhatikan, surat ini nadanya sangat pribadi. Paulus tuh kayak cerita, aduh Timotius, dia cerita apa yang dia alami, apa yang dia sudah rasakan gitu ya. Dan menariknya, Paulus yang sudah semakin lama melayani, ada kesadaran yang menarik sebagai seorang pengawal Injil. Saya langsung mengutip ini persis dari buku Teman Jelajah, karena saya sangat terkesan membaca hal ini. Dalam perjalanan iman kita, ada kalanya kita lupa betapa besar belas kasihan Allah kepada kita. Ketika usia Paulus semakin bertambah, ia sendiri semakin menyadari keberdosaannya dan kebutuhan yang amat besar akan pengampunan dan belas kasihan Allah. Semakin lama kita melayani, kesadaran apa yang kita bangun? Kadang-kadang begini teman-teman penjelajah. Kita suka merasa karena sudah lama pelayanan, sudah makin banyak paham, sudah makin banyak tahu. Seolah-olah tuh kita tingkatnya makin naik. Dulu cuma asyir, tahu-tahu sekarang naik, jadi pengurus. Wah, habis jadi pengurus mungkin masuk dalam kemajelisan. Lalu kemudian kalau punya panggilan jadi hamba Tuhan, wah rasanya makin lama makin naik, makin naik, makin naik. Sampai-sampai rasanya cuma sedikit di bawah Tuhan Yesus, begitu ya. Kesadaran seperti apa yang Paulus miliki? Nah, Bapak Robert Salomon memberikan sebuah observasi yang menarik. Dia katakan begini, oleh sebab itu, dalam Galatia pasal 1, ayat 1 dan pasal 2 ayat 11, oleh sebab itu, walaupun Paulus telah mengungkapkan dalam surat-surat yang ditulis di masa awal pelayanannya, jadi ini kira-kira kitab Galatia itu sekitar tahun 49. Dari cara Paulus menulis, dia sedang bilang dia sama baiknya dengan rasul lain. Jadi lihat ya, dalam kitab Galatia ditulis tahun 49. Paulus tuh kayak ngomong, wah apa bedanya dia sama Kefas, ya. Dia bahkan bilang, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia. Lalu kemudian di pasal 2 ayat 11, waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentang dia sebab dia salah. Jadi sepertinya Pak Robert Salomon mau mengatakan bahwa Paulus, ya aku sama baiknya sama rasul lain. Kefas itu kan Petrus ya. Nah, tetapi 6 tahun kemudian,
Jadi setelah tahun 49, 6 tahun kemudian, Paulus menulis 1 Korintus. Kira-kira tahun 55. 6 tahun kemudian, Paulus menyebut dirinya sebagai yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Makin lama pelayanan, dia nggak bilang aku masih sama baik sama mereka. Tapi makin sadar aku paling hina dari semua rasul. Lanjut ya. 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian Paulus menulis kitab Efesus. Berarti tahun 60. 5 tahun kemudian Paulus menganggap dirinya yang paling hina di antara segala orang kudus. Makin turun, saudara ya. Aku yang paling hina dari antara segala orang kudus. Tadinya paling hina dari para rasul. Sekarang dari antara orang Kristen deh, nggak usah rasul ya. Dan 2 kali dicatat di kitab 1 Timotius. Ini 4 tahun berikutnya. Karena tadi kan tahun 64 ya. Akhirnya di kitab 1 Timotius 4 tahun berikutnya. Paulus menyebut dirinya sebagai yang paling berdosa. Sampai 2 kali. Teman-teman perhatikan ayatnya di kanan ya. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa. Wow. Makin lama Paulus melayani Tuhan, bukan makin sombong dia. Hai para pengawal Injil, apakah engkau sendiri diubah oleh Injil itu? Yang membuat engkau dan saya makin lama makin sadar apa saya hanya anugerah Allah yang boleh membawa kita melanjutkan berita Injil itu. Penulis Robert Salomon mengatakan semakin bertumbuh pengenalan Paulus akan Allah, semakin ia merendahkan dirinya. Itu jelas menandakan bahwa hidupnya semakin dekat dengan Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pengawal Injil bukan orang yang makin sombong karena tugasnya makin terkenal, tetapi makin merendahkan diri, mengerti dan sadar. Paulus menasehatkan dalam 2 Timotius pasal yang keempat misalnya ya. Mari kita lihat sebentar 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dan ayat yang kelima. Di dalam ayat yang kedua, Paulus berkata, beritakanlah firman. Jadi bayangkan ya, Timotius yang terima ya. Ini perintah. Beritakanlah firman, tim gitu kira-kira ya, Timotius ya. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Lalu kemudian pasal yang keempat ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil. Tunaikan tugas pelayananmu. Istilah pemberita itu menarik. Bahasa Inggris menggunakan istilah heralds. Jadi orang yang membawa berita sukacita. Makanya tadi dikatakan, beritakanlah firman. Preach the word. Bahkan di ayat yang kelima, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Ternyata, ini melanjutkan apa yang Paulus sudah lakukan, saudara. Kalau kita perhatikan, Paulus sudah melakukan itu. Jadi kalau kita perhatikan di pasal yang kedua, ayat yang di pasal yang pertama, ayat yang ke-11, kita bisa melihat untuk Injil inilah, kata Paulus, aku telah ditetapkan sebagai pemberita, rasul, dan sebagai guru. Jadi Timotius harus ingat identitasnya. Wah, ini penting kapan-kapan kalau kita membahas identitas, kita harus lihat ya beberapa identitas yang Alkitab berikan. Paulus memberikan identitas kepada Timotius. Timotius, kamu tuh pemberita. Aku pun telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Timotius melanjutkan. Timotius bukan rasul, tapi dia pemberita. Dan dia harus memberitakan firman. Kalau kita lihat tadi ya, pada segala kesempatan,
dalam segala kebenaran dengan segala usaha. Teman-teman penjelajah, menjadi pengawal Injil tidaklah menjadi tugas yang mudah. Ada harga yang dibayar. Tapi panggilan ini begitu mulia, Tuhan percayakan kepada kita. Paulus bukan hanya ngomong kepada Timotius, lakukan, tapi Paulus telah melewatinya. Waktu Paulus tulis ini, dia di penjara ya. Paulus sendiri di penjara. Dan dari penjara, bahkan pemenjaraan sebelumnya, apa yang Paulus lakukan? Apakah di penjara Paulus cuma menyesali nasib, aduh, kenapa aku di sini? Tidak. Bahkan banyak surat yang lahir dari penjara. Dari penjara, orang yang sadar identitasnya, pengawal Injil, akan terus memberitakan, bahkan lewat tulisan. Jangan mikir menulis waktu itu gampang ya. Pasti mesti cari papirusnya, gulungan kertasnya, penanya. Dari dalam penjara betapa pentingnya berita Injil, Paulus menulis. Dan karena itu Paulus ingatkan, Timotius, kamu pemberita juga. Bahkan dia harus katakan kepada Timotius, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Menarik sekali. Aku dibelenggu. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Kan itu saya senang sekali dengan kutipan berikut. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya. Kecuali oleh kita, para pemberitanya. God's word can never be changed by its opponents, only by its messenger. Waktu kita diam, kita tidak lagi menjadikan itu sebagai identitas yang mau sama-sama kita perjuangkan. Tapi bukan hanya itu, teman-teman. Pengawal Injil Paulus sharingkan lagi. Ayo lanjutkan, para penatua, para diaken. Dan itulah yang dia tuliskan. Ada syarat-syarat yang dia minta. Ada lebih banyak orang yang akan meyakini kebenaran Injil apabila perilaku orang Kristen sejalan dengan apa yang mereka percayai. Dibuktikan dengan apa? Lihat dong pelayannya. Lihat dong orang-orang yang melayani. Maka di dalam 1 Timotius 3 ada syarat-syarat bagi penatua. Nanti teman-teman pelajari sendiri ya. Ada ayat-ayatnya di situ. Saya mengutip pendeta John Stott, dia mengatakan, untuk penatua ada 10 aspek hidupnya yang harus diperhatikan. 10 areas to be investigated. Pertama, nah nanti kita bisa lihat ya, kesetiaannya dalam pernikahan. Nah ini kan harus tak bercacat, suami dari satu istri. Yang kedua, bagaimana orang itu menguasai dirinya. Muncul di ayat 2. Yang ketiga, cirinya adalah bagaimana hospitality-nya. Bagaimana keramahannya. Masa itu dibuktikan dengan suka memberi tumpangan. Lalu bukan hanya itu, bagaimana kemampuannya mengajar. Cakap mengajar. His teaching ability. Bukan hanya itu, gimana nih? Peminum atau bukan? His drinking habits. Selanjutnya, yang keenam, his temper and temperament. Bukan pemarah, melainkan peramah dan pendamai. Siapa yang harus dipilih? Ingat relasinya sama uang. Bukan hamba uang. Di dalam rumah tangganya. Dia seorang kepala keluarga yang baik. Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Bagaimana dengan kedewasaan rohaninya? Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Kalau baru bertobat, tugasnya dibina, ya. Jangan dikasih pelayanan lebih dulu. Mungkin kalaupun diberi pelayanan, didampingi. Kenapa? Karena kalau tidak jadi sombong. Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Dan bukan hanya di dalam jemaat reputasinya. Siapa yang harus dipilih? Orang yang reputasinya ada juga nama baik di luar jemaat. Agar jangan digugat orang, dan jatuh dalam jerat iblis. Wow, pengawal Injil juga punya kualifikasi. Tidak hanya sampai di situ. Ayat yang ke-7 dilanjutkan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 sampai 13,
ini sekarang bicara tentang kualifikasi diaken. Nampaknya ada perbedaan, diaken itu lebih banyak tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan meja. Tapi kalau kita perhatikan, nah nanti bisa dilihat ya, kualifikasinya menambahkan yang tadi. Bagaimana sikapnya terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap relasi-relasi, terhadap orang di luar, dan bahkan terhadap iman. Saya mengambil kesimpulan pendeta Robert Solomon yang mengatakan, gereja harus memilih para pemimpin yang berkenan di hati Allah dan orang-orang yang saleh dan serius dalam memegang peranan pelayanan mereka sebagai pemimpin dan yang akan menggugah umat untuk semakin dekat dengan Allah. Inilah kesimpulan 1 Timotius tadi ya. Awasilah dirimu. Awasilah ajaranmu, hai para pengawal Injil. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Awasi diri berarti mesti hidup baik. Itu berkaitan sama moralitas. Awasi ajaran itu berarti hidup benar. Itu berkaitan dengan ajaran yang sehat. Maka terus bertumbuh jika engkau dan saya mau terus dipakai Tuhan jadi pengawal Injil. Terus benahi hidup kita. Belum ada dari kita yang sempurna. Tapi awasi diri kita. Awasi ajaran kita. Gunanya apa? Demi apakah kita mengawasi diri dan ajaran kita? Demi apakah kita membangun hidup yang baik dan benar tadi? Perhatikan lagi ayatnya. Dengan bertekun dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, itu tugas kita. Waktu kita jaga, jadi pengawal Injil yang hidup baik, hidup benar, Tuhan pakai kita juga menyelamatkan diri kita dan semua orang yang mendengar kita. Terakhir, kalau tadi beritanya sangat penting, pengawalnya juga harus punya kualifikasi yang baik. Bagaimana mengawal Injilnya? Paulus bicara tentang kondisi zaman. Paulus bicara bagaimana kita menjaga diri kita dan menjaga generasi. Di dalam 2 Timotius pasal 4, ayat 3 dan 4, Paulus bicara karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan kumpul guru-guru menurut kehendaknya, memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Di dalam 2 Timotius pasal 3, ayat 1 sampai yang kelima, Paulus bahkan memberikan gambaran manusia zaman akhir itu seperti apa. Mereka akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, menuruti hawa nafsu, ketimbang menuruti Allah. Lalu bagaimana seharusnya? Yang harus kita bangun yang mana dalam pelayanan kita? Bagaimana kita membangun, mengawal Injil? Tentunya kita mau menghasilkan pecinta-pecinta Allah. Murid-murid yang mencintai Tuhan. Karena itu, pastikan pertumbuhan kita. Waktu bicara mengawal Injil, itu bicara kita sendiri terus bertumbuh. Di dalam apa? Di dalam firman Tuhan. Paulus mengingatkan kepada Timotius, Timotius, dari kecil engkau telah mengenal kitab suci. Yang diajarkan oleh nenekmu Lois, ibumu Eunike. Dan kemudian 2 Timotius 3, Paulus menegaskan apa manfaat kitab suci. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Waktu kita bicara mengawal Injil, itu berarti kita memastikan orang bertumbuh secara rohani. Bertumbuh di dalam firman. Firman itu membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk sekadar menambah pengetahuan, tetapi untuk mengubah kehidupan. Kalau saudara dan saya mengawal Injil, tugas kita adalah membawa orang terus bertumbuh dalam firman. Lalu, apalagi mengawal Injil? Saya melihat adalah pentingnya pemuridan, Bapak Ibu sekalian.
Tentu kalau kita peduli, jangan cuma peduli sama generasi kita, tapi bagaimana generasi selanjutnya. Perhatikan Paulus mengatakan ini, di dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak Ibu perhatikan ya, ada berapa generasi yang muncul di ayat ini? Menarik. Ada 4 generasi yang muncul di benak Paulus. Ada Paulus, maaf saya nggak ketemu foto terakhir Paulus ya. Anggaplah ini Paulus ya. Yang kedua, Timotius. Nggak ketemu foto Timotius juga. Apa yang kau dengar daripadaku Timotius di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Teman-teman, ayatnya singkat, tetapi isinya 4 generasi. Paulus mengawal Injil dengan mengajaknya melihat generasi terus harus dengar berita Injil. Berapa generasi yang sedang saudara dan saya layani? Saya jadi mikir tadi ya, waktu mengingat bagian ini. Kalau kita ada malam hari ini, sekarang kita boleh hadir, kita boleh kenal Tuhan. Coba tanya, siapa Paulus kita? Ayo coba kita ingat-ingat siapa ya Paulus saya ya. Bisa jadi Tuhan pakai 1 orang, atau beberapa orang, atau sekelompok orang. Saya kenal Tuhan sejak SMA secara pribadi. Saya punya pembimbing kelompok kecil. Waktu saya masuk ke kampus, saya juga kenal seorang pemimpin kelompok kecil. Ketika saya di gereja, ada 1 guru sekolah minggu yang sangat berkesan bagi saya. Itu bagi saya, iya ya, Tuhan hadirkan Paulus dalam hidup saya. Kalau tidak ada dia, kalau dia nggak taat jadi guru sekolah minggu, kalau dia nggak taat memimpin KTB saya, ya tanda kutip, sayanya nggak ada gitu ya. Mari kita bersyukur untuk ketaatan mereka menjawab panggilan Allah, sehingga kita bisa dimuridkan. Yuk kita bikin proyek singkat ya. Nanti teman-teman ambil waktu dalam minggu inilah ya, untuk mengirimkan pesan, ucapkan terima kasih kepada mereka, Paulus kita. Makasih ya, sudah taat waktu itu membimbing saya yang bandel ini misalnya ya. Tapi inilah, mengawal Injil bukan hanya berhenti di sebuah generasi. Siapa Paulus kita? Tapi ke depan kita perlu bertanya, siapakah Timotius kita? Mari kita kembali juga memuridkan. Prinsipnya, murid yang memuridkan. Pendeta John Piper berkata, it is the biblical duty of every generation of Christian to see to it that the next generation hears about the mighty acts of God. Itu tugas Alkitabiah yang harus dipastikan bahwa setiap generasi mendengar tentang pekerjaan Allah yang besar. Alkitab menceritakan Musa menyiapkan Yosua. Yesus menyiapkan para rasul. Paulus mempersiapkan Timotius. Dia lanjutkan tongkat estafetnya. Penting sekali pemuridan boleh terjadi di dalam generasi ke generasi. Di akhir pembahasan kita, saya ingin mengajak kita merenungkan sebentar akhir surat 2 Timotius. Surat 2 Timotius, surat terakhir. Tetapi bagi saya, meskipun ditulis dari dalam penjara yang gelap dan dingin, tetapi ada seruan kemenangan di akhir hidup. Paulus jelas akan menghadapi kematian. Tapi lihat cara dia memandang hidupnya di penghujung kehidupannya. Dia berkata, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Bapak Ibu, bicara persembahan, di dalam persembahan orang Yahudi ternyata ada persembahan anggur. Dan itu caranya dipersembahkan sampai habis. Paulus menggunakan gambaran ini.
Hidupku seperti persembahan minuman yang dicurahkan sampai habis. Berarti hidupnya bukan kesia-siaan meskipun berakhir di penjara ya. Paulus melihat hidupnya sebagai persembahan kepada Allah sampai habis. Dan dia mengatakan saat kematianku. Kalau perhatikan bahasa aslinya sebenarnya saat keberangkatanku. Dia tidak memandang kematian sebagai sebuah tragedi. Tapi kesempatan dia berangkat dari dunia yang fana ini, berjumpa dengan Yesus kekasih hatinya. Orang yang hidupnya dijalani dengan baik, tidak akan ketakutan menghadapi kematian. Karena dia tahu hidupnya adalah persembahan, dan kematian adalah sebuah pintu gerbang berjumpa dengan Tuhan. Lihat seruan kemenangannya waktu dia evaluasi hidupnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang bukan hanya bagi aku. Tapi bagi semua yang merindukan kedatangannya. Ini keyakinan Paulus. Charles Spurgeon berkata, tidak ada pemakai mahkota di sorga yang tidak memikul salib di bumi. Saya mau tutup dengan ayat ini. Bapak, Ibu, Saudara, teman jelajah. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Cukup lama saya bolak-balik utak-atik melihat ayat ini. Menariknya, Paulus nggak bilang begini. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Perhatikan kalimatnya. Paulus tidak berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kalau Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, siapanya yang baik? Ya, Paulusnya. Tetapi ketika dia bilang mengakhiri pertandingan yang baik, apanya yang baik? Pertandingannya. Saya membayangkan dalam bahasa yang saya pikirkan. Di akhir hidupnya. Berakhir di dalam penjara. Bayangkan sang rasul tua akhir hidupnya bukan di resort, tenang, dikelilingi anak cucu, wah akan segera meninggal. Tidak, dia ada di tempat yang sebenarnya sangat menyedihkan. Sejarah mencatat, Paulus tidak lama sesudah surat ini dipenggal. Di akhir hidupnya, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Meskipun aku di penjara, Timotius. Meskipun aku akan segera mati dengan cara sebagai tawanan. Tapi Paulus lagi bicara sama Timotius. Dia lagi bilang, Timotius, saya tidak salah pilih pertandingan. Timotius, saya tidak salah pilih pertandingan. Ini pertandingan yang Tuhan pilihkan bagi. Dan aku taat. Aku setia. Aku jalani sampai akhir. I have fight the good fight. Teman-teman, jangan salah pilih pertandingan. Pilihlah pertandingan yang benar, yang di dalamnya kita mengawal Injil itu meskipun sulit. Dan bahkan waktu harus berakhir seperti Paulus, di tempat yang sangat-sangat sulit. Matinya kita, meskipun sangat nyaman, tidak menentukan apakah kita telah mengakhiri pertandingan yang baik. Di tengah-tengah Timotius yang ketakutan, mentornya akan segera meninggal. Dan mungkin waktu itu dia mulai ragu. Gimana nih? Semua kayaknya tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Timotius diingatkan lewat surat ini. Paulus seperti sedang berkata, hai anakku Timotius, aku kawal berita Injil sampai selesai. Saya tidak salah pilih pertandingan. Ini pertandingan yang baik. Dan saya pilih apa yang Tuhan sudah berikan bagi saya. Teman-teman penjelajah, marilah kita juga setia sampai akhir. Karena Tuhan menguatkan kita. Jangan salah pilih pertandingan. Pilihlah pertandingan yang baik.
meskipun sulit, meskipun jalannya penuh dengan lika-liku, tetapi Tuhan menyambut setiap kita yang selesai sampai akhir. Saya hanya kembali mengingatkan betapa pentingnya berita Injil yang harus kita kawal, betapa pentingnya kita menjaga hidup sebagai pengawal Injil. Menjaga hidup yang baik, menjaga hidup yang benar, berarti kita terus bertumbuh, terus juga di dalam kehidupan yang menyaksikan Injil itu sendiri, dan teruslah mengawal Injil, diteruskan dari generasi ke generasi, sehingga pada akhirnya biarlah kita semua juga bisa berkata seperti Paulus, saya telah memilih pertandingan yang baik. Kiranya apa yang kita pelajari malam hari ini tidak berhenti di dalam diri kita. Sebagaimana kita bersyukur, who is my Paul, kita pun juga boleh meneruskan, who is my Timothy. Siapakah Timotiusku? Injil belum selesai diberitakan. Sampai Tuhan datang kedua kali, mari kita kawal terus kebenaran Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kesempatan kami belajar Tuhan berikan. Tidak ada dari kami yang sudah selesai dan sudah menguasai semuanya. Kami belajar seperti Paulus yang terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyadari sungguh semua karena kasih dan karunia. Karena itulah Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Menyampaikan berita Injil yang pertama-tama mengubah hidupnya. Dan terus diteruskan dari generasi ke generasi. Kami rindu ya Tuhan. Gereja Tuhan di Indonesia. Kami murid-murid Tuhan di Indonesia mengawal kebenaran Injil. Sehingga pada akhirnya semakin banyak orang yang boleh mengenal siapa Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hamba Tuhan demi hamba Tuhan boleh berganti. Tetapi kebenaran Injil tetap selamanya. Yang harus diteruskan dari generasi ke generasi. Kiranya ini menjadi bagian yang kami pegang. Yang kami kerjakan. Kami upayakan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk ODB Indonesia yang menyelenggarakan acara ini. Terima kasih untuk setiap kami yang Tuhan beri kerinduan malam hari untuk hadir. Dan kami menaikkan segala puji, hormat, dan kemuliaan. Kami kembalikan bagi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin.